Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pada hari Minggu pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita satu di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang adalah empunya kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan baru ketika kami harus menghadapi berbagai hal dalam hidup kami. Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan, kami membutuhkan Tuhan untuk senantiasa menuntun kami melewati setiap bagian kehidupan kami. Oleh karena itu, berfirmanlah bagi kami, masuklah dalam setiap relung-relung hati kami, agar firman itu tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba dimampukan untuk memberitakan kabar sukacita yang daripada Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, setiap kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian bagi kita. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memiliki sebuah apel. Apel yang sangat baik, apel yang sangat enak tentunya ketika kita makan, Bapak Ibu. Nanti saya makannya setelah khotbah saja. Apel ini menurut Bapak Ibu bagaimana dia bisa menghasilkan buah yang begitu baik, bagus, manis, dan luar biasa? Tentunya di belakangnya ada para petani apel yang menanam, mengusahakan apel itu, menjaganya,
menyiramnya dengan luar biasa tanpa lelah sampai apel ini boleh bertumbuh bahkan menghasilkan buah yang baik. Apel ini membutuhkan waktu untuk bertumbuh, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah menanam buah apel tahu bagaimana perjuangan untuk menjaga buah ini menjadi buah yang baik. Akan tetapi sang petani yang mengusahakannya tidak akan mendapatkan apa-apa atau tidak berarti apa-apa jikalau bukan Tuhan yang menumbuhkan apel itu menjadi begitu baik. Bisa saja satu malam atau satu waktu ada orang yang kemudian menggali pohon itu lalu membuangnya, atau bisa saja satu ketika semua pohon itu diserang hama, maka sia-sialah sang petani mengusahakan pohon itu. Karena itu, walaupun sang petani bekerja dengan kerasnya, dia tetap harus berharap kepada Allah, sang pemberi kehidupan yang menumbuhkan buah itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, analogi apel ini juga menolong kita untuk mengerti akan perkataan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6, ketika dia mengatakan Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Paulus ingin mengatakan pada bagian ini bahwa Apolos adalah rekan sekerja dari Paulus. Dia adalah sahabat. Dia bukan musuh. Tidak harus diperbandingkan. Pertanyaannya, mengapa Paulus harus mengatakan demikian, Bapak Ibu? Saudara-saudariku yang terkasih, ternyata dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, kita bisa membacanya. Satu perikop itu, Bapak Ibu, ada keluarga Chloe yang melaporkan kepada Paulus bahwa terjadi perselisihan yang luar biasa di kehidupan jemaat di Roma. Apa yang terjadi? Oh, yang terjadi adalah mereka masing-masing merasa diri benar. Kelompok Paulus menganggap bahwa kami, kelompok Paulus, adalah yang paling benar, yang paling baik. Kelompok Apolos mengatakan, oh, kami adalah kelompok yang paling benar, yang paling baik. Sehingga mereka membandingkan antara pengajaran Paulus dan Apolos. Untuk memahami ini, mungkin kita harus berkenalan dulu dengan Apolos. Siapa sih Apolos ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Apolos adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria, Bapak Ibu. Ia adalah pengikut dari Yohanes Pembaptis. Ia mengenal Yohanes Pembaptis. Ia memberitakan firman Tuhan dengan fasih dan mahir. Kesaksian-kesaksian yang telah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, dan ia memberitakannya. Satu kali ketika dia sedang memberitakan firman Tuhan di Efesus, dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Ketika Aquila dan Priscilla mendengar pemberitaan firman yang disampaikan oleh Apolos, Aquila dan Priscilla berkata pada Apolos, "Apolos, mampirlah ke rumah kami. Kami akan menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kami." Apolos begitu senang, Bapak Ibu. Dia mau singgah di kediaman Aquila dan Priscilla. Lalu Aquila dan Priscilla menceritakan, bahkan mengajarkan kepada Apolos bagaimana
jalan Tuhan, bagaimana keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya secara baik dan lengkap. Sehingga itu menjadi bekal Apolos ketika ia memberitakan firman di Korintus kemudian. Pertanyaan selanjutnya, dari mana Aquila dan Priscilla mendapatkan bimbingan atau pengajaran tentang keselamatan dari Tuhan Yesus? Jawabannya adalah dari Paulus, betul. Satu kali ketika mereka bersama-sama sedang hijrah, Bapak Ibu, ya, mereka hijrah, atau Aquila dan Priscilla hijrah dari Italia menuju Korintus, dan Paulus pun dalam perjalanan ke Korintus mereka bertemu. Lalu Aquila dan Priscilla mengajak Paulus untuk tinggal di rumah mereka, dan Paulus pun tinggal di rumah mereka, dan bersama-sama mereka mengerjakan pekerjaan mereka, yaitu membuat kemah atau membuat tenda, Bapak Ibu. Nah, dalam kehidupan kebersamaan mereka, Paulus senantiasa mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Bahkan ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan ke satu tempat, Aquila dan Priscilla sangat setia mendampingi Paulus sampai di Efesus. Mereka kemudian berpisah, dan di Efesus pula Priscilla dan Aquila bertemu dengan Apolos. Dan dengan saran dari Priscilla dan Aquila, Apolos kemudian memberitakan firman ke Korintus. Demikian Bapak Ibu, sehingga sebenarnya kalau boleh dikatakan, terlebih dahulu Paulus yang menyemaikan firman itu di daerah Korintus. Lalu Apolos datang melengkapi. Tapi ya, namanya manusia ya Bapak Ibu, sama seperti jemaat GPIB juga. Ada pendeta datang, lalu masa tugas berakhir, lalu datang yang baru, seringkali dibanding-bandingkan. Persoalannya seringkali yang dibanding-bandingkan itu bukan saja hal yang baik-baik Bapak Ibu, tapi justru hal-hal yang menyakitkan. Hal itu yang membuat jemaat terpecah-pecah Bapak Ibu. Sehingga masing-masing menganggap, oh saya adalah kelompok Paulus, saya adalah kelompok Apolos, saya yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Karena itu dalam pembacaan firman kita pada hari ini, Rasul Paulus mengatakan demikian Bapak Ibu. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dengan yang lain. Paulus ingin mengatakan, kami ini hanya pelayan Tuhan. Kami ini hanya diminta atau melayani seperti apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Saya Paulus, Apolos juga demikian. Jadi tidak harus diperbandingkan. Tidak harus siapa yang lebih dan siapa yang lebih. Sehingga dikatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Artinya jangan sampai ketika orang memuji kami melampaui firman yang kami sampaikan. Melampaui apa yang tertulis. Melampaui Allah itu sendiri. Melampaui keselamatan yang kami beritakan. Sehingga yang dikenal bukan lagi firman-Nya, tetapi tokohnya. Jangan seperti itu. Itu adalah kesalahan besar. Setiap pelayan Tuhan yang memberitakan firman itu adalah rekan sekerja yang saling melengkapi satu dengan yang lain.
Tidak ada masalah dengan perbedaan. Mungkin Apolos jauh lebih mahir daripada Paulus. Betul, tapi toh firman yang diberitakan sama, keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Paulus mengatakan, jangan sampai firman kamu tidak kenal, tapi kamu justru mengenal tokoh, mengenal kami. Kami tidak penting, kami tidak perlu dikenal. Kami hanya perpanjangan tangan Allah. Yang perlu dikenal, yang perlu dipahami adalah firman Allah. Sehingga dia katakan, setiap orang yang telah menjawab ya dengan segenap hatiku dalam komitmen pelayanannya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak enak-enak banget, Bapak Ibu. Terkadang kami dicela, terkadang kami dihina, terkadang kami dicaci maki. Bahkan di ayat yang ke-13 dikatakan, kami sebenarnya melakukan pekerjaan yang berat. Berat, Bapak Ibu. Karena ketika kami dimaki, kami harus memberkati. Ketika kami dianiaya, kami harus sabar. Ketika kami difitnah, kami harus menjawab dengan ramah. Bukankah itu sesuatu yang berat sebenarnya? Sehingga tolong jangan banding-bandingkan kami. Mungkin itu juga yang membuat seringkali ada beberapa pelayan Tuhan yang kemudian mengundurkan diri karena tidak lagi mampu untuk menahan rasa sakit. Kalau pemuda bilang sakitnya tuh di sini. Kalau dikata-katain, kalau dibanding-bandingkan sakitnya di sini. Tapi lebih parah lagi Bapak Ibu, kalau bukan hanya sakitnya di sini, tapi sakitnya juga di sini. Di sini dan di sini. Artinya apa? Artinya dia akan membawa trauma pelayanan itu terus dan terus. Karena itu Rasul Paulus berkata, hiduplah satu dengan yang lain, saling tolong menolong, saling sehati, terimalah satu dengan yang lain, jangan dibanding-bandingkan. Toh aku dan Apolos, Paulus dan Apolos sama. Bedanya aku menanam, Apolos menyiram, tapi toh Tuhan yang memberikan pertumbuhan, kami gak ada artinya, kata Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau itu terjadi di dalam keluarga kita yang adalah jemaat kecil kita? Bapak Ibu, saya selalu memahami keluarga ini adalah jemaat kecil dan orang tua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang telah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya mengatakan ya dengan segenap hatiku, hidup dalam suka dan duka, untung dan malang. Apalagi kalau kita punya anak-anak Bapak Ibu, lalu kita membawa anak-anak pada pembaptisan lalu berkata, ya Tuhan dengan segenap hatiku aku mau mengajarkan firman Tuhan, aku mau menceritakannya dalam kehidupan. Bukankah kita orang tua itu adalah bagaikan Apolos dan Paulus yang juga menanam dan menyiram firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kita? Demikian juga bagi anak-anak yang sudah mengucapkan ya dengan segenap hatiku ketika mereka disidi. Mereka juga punya tanggung jawab itu, menanam dan menyiram. Pertanyaannya mudah? Sangat tidak mudah. Terkadang badai gelombang kemalasan, badai ketidaktaatan itu pun menghantui kita. Tapi teruslah berjalan. Bukan kita yang menentukan hasil akhir. Bukan kita yang menentukan bagaimana pertumbuhan anak-anak kita nanti. Tapi Tuhan yang menentukannya. Tugas kita adalah menanam dan menyiramnya apapun kondisinya. Apakah kondisinya baik? Apakah kondisinya tidak baik dalam suka maupun duka? Tidak perlu ada yang diperbandingkan, apalagi dipertandingkan. Seorang penulis
Seorang pendeta yang cukup terkenal, Pak Eka Dharma Putra, mengatakan, kita boleh membandingkan Bapak Ibu, tapi jangan dipertandingkan. Seperti suami istri. Suami dan istri berasal dari keluarga yang berbeda, toh. Kehidupan yang berbeda. Pengajaran mereka pun terhadap anak-anak mereka berbeda. Apa yang terjadi kalau masing-masing merasa bahwa dirinya lebih baik, lebih benar, lebih hebat daripada yang lain? Saya rasa itu akan menimbulkan luka dalam relasi mereka. Demikian juga ketika orang tua terhadap anak-anak membanding-bandingkannya. Oh, adik lebih baik, kakak tidak baik, atau kakak lebih baik, adik tidak baik. Itu akan menimbulkan luka. Karena itu Rasul Paulus mengajak kita pada pagi hari ini, ayo jangan membanding-bandingkan, apalagi mempertandingkan. Tapi sadarilah bahwa setiap kita ditempatkan untuk saling melengkapi. Perbedaan tidak masalah, tapi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Anak-anak tidak pernah meminta punya orang tua seperti kita. Karena itu jangan sakiti mereka dengan membanding-bandingkan mereka. Kita pun memilih pasangan kita, dan kita meminta Tuhan untuk hadir di dalamnya, menguatkan kita. Karena itu ketika kita masuk dalam janji pernikahan, tidak ada yang jauh lebih hebat satu dengan yang lain. Keduanya menjadi satu dan sama. Sama-sama menanam, sama-sama menyiram firman Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengakui kehebatan satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling melengkapi, sehingga yang ada adalah ungkapan syukur dan kerendahan hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarkan Tuhan mengerjakan hasil akhirnya, karena Tuhan yang menumbuhkannya, Tuhan yang menguatkannya, Tuhan yang menyertai kita sampai akhir. Karena tugas kita adalah, apapun kondisinya, pergumulan kita seberat apapun, kita diminta taat kepada Tuhan, agar kita bisa terus menanam firman Tuhan, terus menyiram firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Dan biarkan Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menguatkan kita semua. Amin.
Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tundukkan kepala kita, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang empunya kerajaan sorga, kami datang kepadamu. Kami datang dengan seluruh kehidupan kami. Kami datang dalam seluruh keberadaan kami. Kami tersungkur di kaki salib-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami. Berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di masa-masa yang tidak menyenangkan. Kami masih berada pada masa-masa ketika virus COVID-19 ini mewarnai kehidupan kami. Tuhan, saat ini sadarkan kami tidak lagi berperang terhadap COVID-19, tapi kami berperang pada diri kami sendiri. Bahwa kami harus taat. Kami harus taat terhadap apapun yang diberikan bagi kami. Aturan apapun yang diberikan bagi kami oleh pemerintah. Sehingga kami boleh memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami dan keluarga Tuhan untuk taat, untuk boleh mengisi hari-hari kami dengan menanam dan menyiram firman Tuhan, agar ketika semuanya ini sudah berakhir, kami melihat buah yang baik karena pertumbuhan iman kami, Tuhan, yang menyemaikannya. Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk kepala negara kami, untuk berbagai aparat, untuk berbagai lembaga yang berusaha keras Tuhan untuk menjaga negara dan bangsa ini, untuk berusaha keras memutus rantai COVID-19 ini. Para tenaga medis yang bekerja siang dan malam tanpa lelah, Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, menguatkan mereka, agar mereka dalam segala ketakutan dan kelelahan mereka terus Tuhan mampukan. Kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini terbaring sakit. Biarlah Tuhan hadir bagi mereka, menemani, menyembuhkan, memberikan kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu itu Tuhan. Sehingga mereka merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan mereka. Bagi mereka yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kehidupan mereka, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah percayakan kami boleh kecap dan nikmati. Untuk kesempatan demi kesempatan, walaupun seringkali tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan terus mendampingi kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami GPIB Kelapa Gading. Buat KMJ kami Bapak Simon Hansraprap yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan tolong ia, sembuhkan ia, kuatkan ia, berkati keluarganya. Berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain, para penatua, para diaken, para pengurus-pengurus pelkat yang terus mengusahakan firman Tuhan ini boleh ditanam dan ditaburkan. Tuhan tolong mereka. Berikanlah semangat, beri kekuatan, beri kemampuan bagi mereka. Agar melalui mereka firman Tuhan boleh senantiasa disemai, ditabur, bahkan disiram. Berkati kami semua sebagai orang tua, kami semua sebagai anak, kami semua sebagai suami maupun istri. Seringkali ketika kami bertemu sehari-hari, kami melukai, bahkan menyakiti hati satu dengan yang lain. Tuhan tolong kami. Sadarkan kami. Sadarkan kami bahwa apa yang kami lakukan semuanya untuk Tuhan. Sehingga tidak ada yang jauh lebih baik, tidak ada yang jauh lebih benar. Kebenaran hanya milik Tuhan. Karena itu
Biarlah kami saling memeluk, kami saling memberikan motivasi, kami saling sabar, kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Agar ketika kami masih diberikan waktu untuk bersama-sama, kami menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kami adalah orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, menemani dan mendampingi kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keadaan kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya hanya di dalam tangan-Mu saja kami boleh menyelesaikan seluruh persoalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, kami menyerahkan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.